Ya, alhamdulillah teman-teman sekalian, pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kelas PAI di pertemuan yang kedua, ya, masih tema tentang zakat, infak, dan sedekah. Di pertemuan pertama kita sudah membahas apa bedanya zakat, ya. Pada video yang sebelumnya, teman-teman yang belum menyaksikan silakan disaksikan nanti. Jadi pertama kita sudah membahas pengertian zakat, infak, sedekah, gitu ya. Dan masing-masing ada maknanya dan ada perbedaannya gitu. Secara singkat, ya teman-teman, zakat itu adalah sesuatu hal yang masuk dalam rukun Islam kita. Dia adalah apa namanya sebuah amalan, ya, yang kalau secara bahasa artinya tumbuh, berkembang, ya, subur. Nah, kalau secara artinya adalah zakat itu kalau kita bisa artikan sesuatu yang diambil dari hartanya juga tertentu, ya, harta tertentu, lalu ada hitungannya tertentu dan juga diberikannya kepada orang-orang tertentu gitu. Jadi nggak bisa diberikan ke sembarang orang gitu. Itu zakat, ya. Ada yang masih bingung nggak pengertian zakat, teman-teman? Dari Aulia, Sulha, Aksya, dan Oci. Ini ada juga Fatan, ya. Bisa ulang ya, zakat itu adalah harta yang diambil, sesuatu yang diambil dari harta kita. Dari hartanya tuh harta tertentu, ya, enggak semua harta diambil, dan ada hitungannya. Dia kalau sudah mencapai sekian juta gitu, atau kalau emas sekian gram, atau kalau perak juga, atau kalau pertanian sekian dan seterusnya, ya itu barulah diwajibkan zakat gitu. Lalu diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang tertentu juga. Nanti di pertemuan kali ini kita akan bahas siapa saja mereka yang berhak menerima zakat. Nah, kalau infak itu umum, ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau infak itu setiap bentuk pengeluaran yang kita belanjakan, baik untuk pribadi, keluarga, ataupun yang lainnya, ya. Tapi kalau sedekah itu biasanya segala yang kita keluarkan di jalan Allah. Dan ini kalau sedekah ini tidak dibatasi, ya, jadi jumlahnya, terus kepada siapa saja itu dibolehkan, ya, infak sedekah ini, ya, sedekah infak ini dibolehkan kepada siapa saja. Dan dia sedekah ini bentuknya tidak hanya harta, teman-teman, ya, bentuknya tidak hanya harta. Termasuk teman-teman menyingkirkan duri di jalan, itu juga termasuk sedekah. Teman-teman senyum kepada saudaranya, itu juga sedekah gitu. Teman-teman mengucapkan kalimat tasbih, itu sedekah, dan seterusnya, ya. Nah, jadi itu pengertian zakat, infak, dan sedekah. Lalu kemudian kemarin kita sudah bahas hukum zakat, ya. Kemarin adalah hukum zakat, ya. Ketiga, kita sudah apa hukumnya zakat? Aksya, zakat hukumnya apa? Coba teman-teman on cam biar kelihatan. Ready, standby. Ya, teman-teman boleh on cam biar Ustadz tahu kalau teman-teman sedang standby. Ya, Aksya, apa hukumnya zakat, Aksya? Enggak tahu. Hah? Ya. Ya, hukum zakat nomor 2. Hukum zakat adalah apakah wajib, sunnah, apa haram? Sunnah, Ustaz. Sunnah. Kalau menurut Oci, apa Oci? Apa, Ustaz? Hukum zakat itu apa, Oci? Hukum zakat itu wajib. Wajib. Kenapa wajib? Karena salah satu rukun. Karena salah satu rukun Islam. Ya, kalau orang tidak membayar zakat, maka Islamnya tidak sempurna, teman-teman.
Ya, jadi dulu di zaman Abu Bakar ada orang-orang yang tidak mau membayar zakat, ya akhirnya diperangi, ya. Karena sejak Rasulullah wafat, mereka udah mulai tuh nggak mau bayar zakat ya. Akhirnya oleh Abu Bakar diperangi. Ya, kenapa? Karena mereka sama saja telah menolak rukun Islam gitu kan. Lalu kemudian yang wajib membayar zakat siapa aja? Coba Fatan. Yang wajib bayar zakat itu siapa aja? Siapa? Setiap muslim, laki-laki ataupun perempuan, baik anak kecil bahkan orang gila, di sini disebutkan dia wajib bayar zakat jika hartanya sudah memenuhi syarat. Gitu. Nah, kayak kita nih misalnya setiap tahun kan bayar zakat fitrah ya. Nah, tapi kalau teman-teman itu masih dibayarin oleh orang tua gitu. Ya. Itu zakat fitrah. Lalu kemudian teman-teman, zakat itu ada yang berbentuk harta, ada yang berbentuk jiwa. Maksudnya gimana sih? Ya. Jenis zakat itu ada yang jiwa dan harta. Jiwa tuh maksudnya apa teman-teman? Jiwa itu zakat fitrah maksudnya ya. Zakat fitrah yang kita keluarkan setiap bulan Ramadan. Biasanya maksimalnya sebelum matahari terbit di bulan Syawal. Jadi sebelum sholat Id dilaksanakan. Jadi pada malam takbiran biasanya tuh terakhir ya. Kita bayar zakat dan terakhir disalurkan tuh biasanya sebelum malam sebelum Idul Fitri. Jadi pas malam takbiran tuh terakhir. Nah, itu zakat jiwa. Ada lagi zakat harta atau biasa kita kenal dengan zakat mal. Ya, zakat harta. Misalnya nih, sulha punya kekayaan jumlah hartanya sudah mencapai harta yang wajib zakat gitu. Ya. Itu berarti kalau selama setahun hartanya masih seperti itu, maka harus dikeluarkan zakat. Harta yang dimiliki oleh sulha seperti itu. Ya. 2,5% misalnya. Ya, kalau misalnya zakat fitrah biasanya kita berapa, teman-teman? 2,5 liter beras ya, 3,5 liter beras gitu. Atau 3 liter beras. Jadi biasanya kita di musola-musola terdekat atau masjid terdekat bisa dengan beras ataupun ada yang membolehkan dengan uang seperti itu. Itu namanya zakat harta. Lalu kemudian ya, kemarin pembahasan kita adalah jenis harta yang wajib ya. Nah, apa aja sih jenis harta yang wajib dikeluarkan zakat? Pertama, ada apa? Atau sekarang itu rupiah ya, mata uang ya, bisa termasuk. Terus apalagi? Binatang ternak, ya. Misalnya nih, binatang ternaknya itu sapi, kambing ya. Misalnya Aksya punya peternakan, ada peternakan sapi dan peternakan kambing. Dalam waktu setahun itu terus berkembang dan berkembang biak hingga mencapai batas minimal harus zakat. Ya, berarti Aksya harus mengeluarkan zakat dari hewan ternaknya itu. Gitu. Hewan ternak di sini adalah unta, sapi, kambing. Atau barang dagangan dan keuntungannya. Ya. Jadi barang dagangan dan keuntungannya. Lalu kemudian ada lagi hasil pertanian, ya. Hasil pertanian. Misalnya Fatan punya pertanian, ada dan buah-buahan termasuk. Ya. Fatan punya kebun buah, ya.
selama setahun. Jika sudah mencapai batas panen, ya berarti wajib mengeluarkan zakat. Nah, kemarin pembahasan kita sampai nomor 5, teman-teman. Sekarang kita lanjutkan, teman-teman sekalian. Syarat. Misalnya ya, Ustadz tanya nih. Syarat dikeluarkannya zakat. Misalnya Ustadz tanya nih, Oci ya, Oci. Oci misalnya sekarang punya uang 10 juta. Apakah harus dikeluarkan zakat? Harus. Kenapa harus? Karena Syaratnya ada 2, teman-teman. Nisab dan haul. Apa sih nisab itu? Nisab itu sudah mencapai batas minimal. Jadi kalau harta itu, uang itu sekitar 6 sampai 7 juta, ya. 6 sampai 7 juta. Dan sudah mencapai haul. Haul itu dalam waktu 1 tahun. Jadi misalnya dalam waktu 1 tahun, harta Oci masih ada segitu ya, 10 juta gitu. Maka dikeluarkan zakat. Gitu. Ini hitungan tahunnya hijriah ya. Misalnya sekarang bulan Rajab. Berarti Rajab tahun depan kita hitung hartanya itu masih ada gitu. Berarti harus dikeluarkan zakatnya. Ya. Kecuali hasil pertanian itu wajib zakatnya harus mencapai nisab. Maksudnya adalah saat 1 tahun itu kan ada juga kalau bertani itu kadang gagal panen ya, segala macam gitu. Jika dalam setahun itu tidak mencapai batas minimal, jadi nisab itu sudah mencapai batas minimal hitungan ya. Nah, masing-masing itu ada hitungannya. Itu syaratnya. Jadi nggak semua harta dizakatkan. Ya. Lalu kemudian teman-teman sekalian, kenapa sih kita harus berzakat? Ya. Kenapa harus berzakat? Nanti di modul bisa dibaca lagi, teman-teman. Tapi yang di sini Ustaz terangkan dulu biar nggak bingung ya. Teman-teman, kenapa kita harus berzakat? Karena pertama itu merupakan kesempurnaan Islam seseorang, ya. Jadi kalau orang Islam itu dia kalau nggak zakat ya berarti Islamnya nggak sempurna, karena zakat itu adalah rukun dari rukun Islam, salah satu rukun Islam. Lalu kemudian bisa menyebabkan kita masuk surga, ya. Bisa menyebabkan kita masuk surga. Orang yang memberikan makan kepada orang lain atau memberikan harta kepada orang lain itu bisa menyebabkan kita masuk surga. Lalu menyelamatkan kita dari panasnya di hari kiamat. Ya, kata Rasulullah, setiap orang yang akan berada di naungan amal sedekahnya hingga dia mendapatkan keputusan di tengah-tengah manusia. Jadi pada saat hari kiamat, di mana pada saat hari dikumpulkan kita dengan manusia lain semuanya, itu kita mendapatkan naungan dengan sedekah yang kita keluarkan di dunia. Jadi luar biasa, Masya Allah. Lalu menambah harta kita, kata Rasulullah, mana qasad shadaqatun min mal. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, justru menambah harta kita. Lalu kemudian menyebabkan turunnya banyak kebaikan, ya. Jadi kemudian dosa kita akan terampuni. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian, pembahasan kita yang terakhir adalah siapa saja sih yang berhak menerima zakat. Siapa aja teman-teman? Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Siapa aja? Coba disebutkan teman-teman. Aiden, siapa nih Aiden? Daspa ya? Bukan?
Ya, silakan teman-teman. Ustaz tanya satu-satu deh. Di sini ada 5 orang. Satu orang menyebutkan satu. Sulha, silakan. Siapa aja Sulha? Halo, Sulha. Nggak tahu, Ustaz. Aulia, Aulia. Aulia. Ustaz, aku mau coba. Ini aku lihat di modul ya, Ustaz. Golongan yang berhak menerima zakat. Ya, Fuqara bukan kan, Ustaz? Fuqara. Terus Aulia, sebutkan satu. Sebentar, Ustaz. Aksya, sebutkan satu sambil nunggu Aulia. Fatan juga siap-siap. Aiden nih siapa Aiden? Orang-orang fakir. Terus siapa lagi Aulia? Masakin. Orang-orang miskin. Masakin itu jamak dari orang miskin. Terus Aksya, Aksya. Apa yang ketiga Aksya? Halo Aksya. Ya Aksya, yang ketiga apa Aksya? Amil. Amil itu apa sih? Petugas zakat. Orang yang mengumpulkan zakat, mencatat, itu menyalurkan, itu juga berhak menerima zakat. Berikutnya Fatan, apa yang keempat Fatan? Halo Fatan. Yes, Ustaz. Yang keempat apa? Orang yang berhak menerima zakat, mu'al. Mu'alaf itu apa? Orang yang baru masuk Nah, orang yang baru masuk Islam disebut mu'alaf. Itu baru berapa? 1, 2, 3, 4. Yang kelima apa? Aiden siapa Aiden nih? Aku Aiden. Daspa. Ya. Siapa lagi golongan yang berhak menerima zakat? Hamba sahaya. Kalau di kita udah nggak ada ya, budak. Hamba sahaya itu udah nggak ada. Dan yang berikutnya Ibnu Sabil. Orang yang melakukan perjalanan jauh, teman-teman. Ya. Ibnu Sabil. Ya, orang yang berpindah dari sebuah kota ke kota lain gitu, berpindah memulai berpergian dari daerah ke daerah lain gitu. Nah, yang berikutnya adalah sabilillah. Gitu. Orang yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan ghanimah. Itu di modul ada yang kurang ya, dan tidak mendapatkan itu kosong. Dan tidak mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang. Ada juga yang memasukkan fisabilillah ini adalah orang-orang yang menyebarkan ilmu Allah gitu. Orang-orang yang berdakwah itu termasuk fisabilillah. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, teman-teman, ini 8 golongan ya yang termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat seperti itu ya. Oke, ini Ustadz kirim dulu ke grup. Nanti yang nggak hadir Ustadz kasih rekamannya. Oke, berikutnya teman-teman. Nah, ini ada istilah. Orang yang berzakat namanya apa? Ada yang tahu? Halo, teman-teman. Ini terakhir istilah-istilah dalam zakat.
Orang yang berzakat namanya apa? Muzaki. Ingatin ya. Ingatin teman-teman. Orang yang berzakat namanya muzaki. Orang yang menerima zakat namanya mustahiq. Oke. Batas minimal harta dalam zakat disebut dengan nisab. Ya. Kemudian hitungan 1 tahun dalam penghitungan harta yang wajib zakat. Namanya haul. Oke? Terus yang kelima, orang yang bertugas dalam menghimpun zakat namanya amil. Amil zakat ya. Misalnya teman-teman ada saudaranya yang kerja di lembaga zakat, nah itu namanya amil zakat, dia sebutnya amil zakat. Salah satu profesi yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah amil zakat. Ya, ini istilah-istilahnya ya yang perlu kita ingat. Coba dibaca ya, dibaca. Coba Daspa. Dilihat di depan Daspa. Ya. Orang yang berzakat namanya apa? Orang yang berzakat namanya apa ya? Ini ada di layar. Orang yang berzakat muzaki. Muzaki. Orang yang menerima zakat. Mustahik. Mustahik. Batas minimal harta dalam zakat. Nisab ya. Hitungan 1 tahun dalam penghitungan harta zakat yang wajib, harta yang wajib zakat namanya haul. Orang yang bertugas dalam menghimpun zakat amil. Oke. Coba yang lain. Coba Aksya. Tadi ada Oci deh, kemana Oci? Ya Aksya, ini tinggal dibaca di depan. Ayo Aksya. Orang yang berzakat namanya? Orang yang berzakat disebut? Yang berzakat disebut muzaki, Ustaz. Ya, orang yang menerima zakat mustahik. Halo? Mana nih Aksya? Ya, Fatan. Halo Fatan. Halo? Halo, cek Fatan. Ya, Aulia. Ini pada kemana teman-teman? Ya Ustaz. Ya, Fatan. Ini Fatan. Lanjutin nih di depan ya, tinggal dibaca doang. Orang yang membayar zakat disebut apa? Orang yang muzaki. Orang yang menerima zakat. mustahik. Oh, mustahik pakai kok, mustahik.
Terus Aulia. Batas minimal harta dalam zakat disebut apa? Nisab. Nisab. Hitungan 1 tahun dalam penghitungan harta yang wajib zakat. Haul. Haul. Orang yang bertugas dalam menghimpun zakat namanya Amil. Ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Itu untuk pelajaran hari ini. Nanti Ustadz akan kirim lagi video ini buat teman-teman baca kembali, ya. Nanti biar yang nggak hadir juga bisa menyimak.